Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Elsa Mariska, Yunita Dea Kusuma Wardani, Maya Oktavianti, Dwi Anggarisika, Holikayana, dan Fatia Sabita dengan mata kuliah Biologi Madu oleh dosen pengampu Ibu Riri Rimbun Anggi Haidir, MSc. Saat ini, populasi lebah telah dikaitkan dengan degradasi habitat, pertanian intensif kimia, hama, dan patogen. Bahkan, sebagai permintaan untuk layanan penyerbukan terus berkembang. Lebah madu adalah salah satu penyerbuk yang paling efisien, dan nektar bunga serta serbuk sari yang dikumpulkan mengandung karbohidrat, lipid, protein, serta zat gizi mikro seperti fitokimia. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan Apis mellifera yang berumur 8 hari dan dua pengujian yaitu uji kelangsungan hidup dan uji toleransi patogen, serta analisis statistik. Yang pertama yaitu uji kelangsungan hidup. Lebah yang berumur 8 hari ditempatkan di single use cup yang masing-masing terdapat 10 lebah. Kemudian dilakukan dua perlakuan, yaitu uji fitokimia dan kontrol. Adapun konsentrasi yang digunakan yaitu 25 ppm, 250 ppm, dan 2500 ppm. Dengan keempat senyawa fitokimia, konsentrasi kemurnian senyawa uji 97,5%. Selanjutnya yaitu uji toleransi patogen. Ensirinespora dicampurkan dengan larutan sukrosa konsentrasi 50% yang kemudian disuspensikan kepada lebah pekerja dan diamati selama 1 minggu untuk mengetahui efektivitas terhadap infeksi yang disebabkan oleh spora. Setelah itu, usus lebah yang telah terinfeksi diekstraksi dan kemudian disuspensikan kembali dalam larutan sukrosa konsentrasi 50% untuk menghasilkan inokulum spora dengan konsentrasi 1 kali 10 pangkat 5 untuk 8 kali 10 pangkat 4 spora per lebah. Kemudian, inokulum spora disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dan digunakan untuk inokulasi berikutnya. Tahap selanjutnya yaitu lebah diberi makan sebanyak 2 mikroliter dengan menempelkan droplet ke mulut lebah. Kemudian, lebah yang telah terinfeksi dihitung menggunakan hemositometer. Selanjutnya yaitu analisis statistik menggunakan IBM Statistik SPSS 25 dengan 3 pengujian. Yang pertama, uji probabilitas, yang kedua, perbandingan berpasangan, dan yang ketiga, nosema spore loads. Selanjutnya, hasil uji kelangsungan hidup. Pada gambar A menyatakan bahwa lebah pekerja dengan pemberian makanan fitokimia bertahan lebih lama jika dibandingkan dengan lebah yang dijadikan sebagai kontrol. Dan pada gambar B, bagan memperlihatkan efek fitokimia yang bervariasi terhadap panjang umur lebah dengan konsentrasi yang digunakan. Dan pada gambar B, kafein memiliki rata-rata umur panjang tertinggi berada pada konsentrasi 25 ppm, asam galat konsentrasi 250 ppm, serta P asam kumarat dan KM ferol memiliki rata-rata umur panjang tertinggi dengan konsentrasi 2500 ppm. Selanjutnya, hasil uji toleransi patogen menggunakan analisis univariate GLM dari Enserinae sporload pada lebah pekerja dengan suplementasi makanan fitokimia pada konsentrasi yang berbeda. Sel tebal menunjukkan signifikansi. Selanjutnya, pada gambar A menunjukkan spore load atau nilai yang tidak diubah pada lebah yang terinfeksi mati, dan pada gambar B menunjukkan umur panjang rata-rata lebah yang menerima suplementasi makanan fitokimia pada konsentrasi yang berbeda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
Fitokimia mempengaruhi panjang umur lebah pekerja dan toleransi patogen. Fitokimia merupakan metabolit sekunder tanaman yang berperan sebagai racun dan pencegah sekaligus melindungi tanaman dari serangan serangga, hama, dan patogen. Lebah madu mengkonsumsi sejumlah besar senyawa sekunder yang terkandung dalam serbuk sari, nektar, madu, dan sarang lebah. Senyawa dalam madu seperti P-asam kumarat dan asam fenolik lainnya meningkatkan umur panjang dan meningkatkan enzim detoksifikasi dan flavanol seperti quercetin yang meningkatkan toleransi terhadap pestisida tertentu. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, untuk uji ketahanan hidup, senyawa fitokimia yang paling efektif dan berpengaruh dalam meningkatkan panjang umur lebah yaitu KM-feverol dan P-asam kumarat di berbagai konsentrasi jika dibandingkan dengan lebah kontrol yang terinfeksi. Dan untuk uji toleransi, analisis univariat GLM dari N-Sirenae Sporluts pada lebah pekerja dengan suplementasi makanan fitokimia pada konsentrasi yang berbeda menunjukkan signifikansi. Demikian penyampaian dari kelompok 2, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.